بنعبيد أصوله وفروعه أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يفتح علينا وعليكم بالحرب وأن الله يقضي جامع حاجة الدنيا وأخروية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan, ketahuilah olehmu bahwasanya kaifiat sembahyang itu dua bahagi. Saya ini berharap pada hadirin sekalian, kalau belajar itu bawa buku atau bawa pulpen juga. Jadi baru namanya belajar. Pergi ke hutan, katanya nak berburu, tapi tak bawa tali, bawa panah, tak bawa senapang, dah berburu apa dia. Tidak. Itu bukan Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Syafi'i belum jatuh tu kertas dari atas sejak ke bumi dia sudah hafal. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Rahman Siddiq, sembahyang itu rupanya ada dua bahagian. Ada secara zahir dan kedua ada secara batin. Dan yang secara zahir yang telah kita baca itu ada 7 macam. Ya. Yang secara zahir itu ada 7 macam. Karena kita ini wajib sembahyang, lalu datanglah orang sembahyang. Ya, ada sebagian tadi ketika disuruh untuk sembahyang tak sembahyang. Ada yang sembahyang tapi tak sempurna. Maka belajar artinya. Yang 7 itu pertama perhitu haid ataupun nifas, maka dia sembahyang tidak sah plus haram. Ada juga kadang-kadang orang ibadah itu jadi haram. Itu 4 perkara itu katanya. Ya. Saya ulang lagi. Syarat wajib sembahyang artinya apabila mana syarat ini terpenuhi dalam diri kita, maka wajiblah kita sembahyang. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat suci daripada haid dan nifas. Kalau ini sudah terjadi, maka wajiblah kita sembahyang. Wajib tak kita ni? Wajib tak? Wajib. Apabila mana dia tahu wajib, lalu dia tidak sembahyang, jangan salahkan saya. Jadi salahkan siapa? Salahkan tuan badan. Badan ini juga besok yang dipanaskan, badan ini juga besok yang menerima. Ketika mati, roh kita dicabut. Jangan kata roh yang disiksa, badan ini juga kena siksa. Jangan kata kena. Sembahyang, kita wajib sembahyang, jangan tinggalkan. Kemudian setelah kita wajib sembahyang, yang kedua kita wajib mengetahui syarat sah sembahyang. Wajib kita sembahyang, lalu kita belajar bagaimana syarat sah sembahyang. Saya buka lagi. Kita fikir dalam kitab ini zahir wa batinnya dipakai. Itu yang zahir dulu, yang 7 macam. Syarat sah wajib sembahyang itu ada 9. Banyak tak?
Tadi kepada wajib Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas. Itu aja yang 4 wajib sembahyang. Sedangkan syarat-syarat sembahyang itu 9. Pertama Islam. Sama tak? Karena ada orang itu murtad. Kalau murtad wajib nggak sembahyang? Hah? Siapa bilang tidak? Orang keluar dari Islam wajib nggak sembahyang? Murtad dia Islam, keluar dari Islam wajib nggak sembahyang? Wajib, cuma tidak sah. Maka daripada itu orang yang murtad keluar daripada agama Islam, apabila mana dia kembali kepada Islam, seluruh solat yang dia tinggalkan, serta puasa yang dia tinggalkan, zakat yang wajib dia tidak tunaikan di masa-masa dia murtad, wajiblah dia qada dan dia bayar. Cuman tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena tidak Islam. Jangan sekali nak murtad, baru dikasih sembako, mulai nak masuk ke Kristen, nak masuk agama Masihiyah. Islam satu. Kalau bukan Islam tidak sah. Orang kafir wajib tidak sembahyang? Tidak. Karena tadi bab masalah wajib sembahyang dari Islam. Tidak wajib sembahyang itu orang bagi orang kafir di dunia. Maknanya apabila mana dia tak sembahyang, tak boleh dipotong kepala dia. Karena dalam buku Islam, apabila mana orang tak sembahyang, maka imam yang orang yang berwajib, orang yang berwenang dalam hal itu boleh memotong orang itu apabila setelah minta taubat. Kriminal, hak asasi manusia. Kata orang di kepada orang Islam tak. Orang kafir lalu bagaimana? Tidak kena hukum itu di dunia. Tapi besok apabila dia mana balik ke akhirat, tetap ditanya, kenapa kamu tak sembahyang? Kenapa kamu tak solat? Kerana semuanya nak kafir ke, nak Kristen ke, nak agama Hindu ke, semuanya kalau ke akhirat balik sama siapa? Sama Allah. Dan ditanyanya demikian. Jadi pertama syarat sah sembahyang Islam. Kedua mumayyiz. Yang dikatakan mumayyiz itu sudah tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sudah pandai makan sendiri, sudah pandai berak cuci istinja sendiri, sudah tahu mana panas, mana sejuk, itu mumayyiz. Kalau dia sembahyang sah ke? Sah. Tapi wajib ke? Tak wajib. Lalu pahalanya buat siapa? Buat abah dan ibunya. Faham tak? Anak mumayyiz wajib ke sembahyang. Maka itu kalau belajar fikih ni paling gampang. Dan anak saya mumayyiz wajib nak sembahyang. Tengok saja syarat sembahyang. Lalu kalau dia sembahyang sah ke sah? Sah. Kenapa? Syarat sah sembahyang mumayyiz. Selesai. Mumayyiz. Ketiga, mengenal fardunya. Yang ketiga, syaratnya harus mengenal kewajiban sembahyang. Fardu-fardu sembahyang, rukun-rukun sembahyang yang jumlahnya ada 13. Harus paham tu baru sah sembahyang. Bila tak mengenal, dia orang Islam, dia sudah mumayyiz, bahkan sudah tua ganggut, kata orang kita Melayu, tapi tak tahu dari mana fardu, mana rukun sembahyang, tak sah pulalah dia sembahyang. Kemudian yang keempat, membedakan fardu daripada sunnah. Harus pandai. Dalam sembahyang itu 3 macam. Ada rukun, ada sunnah hayat, hana sunnah akad. Harus dia tersebut pandai membezakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Islam memayyiz, tahu kewajib, tahu rukun-rukun sembahyang. Yang keempat, membezakan fardu sembahyang dan sunnah. Tak cukup tahu fardu tapi tak tahu sunnah, maka belajar juga sunnahnya. Yang kelima, mengenal masuk waktu dengan yakin dan dengan zan. Tahu juga dalam masalah waktu, dengan yakin masuknya waktu sembahyang ataupun dengan sangkaan yang kuat. Itu sekarang ada jam, gampang sudah. Yang keenam, menghadap kiblat dengan yakin atau dengan zan. Harus menghadap kiblat salah sembahyang. Kemudian yang ketujuh, menutup aurat. Nanti kita bahas juga masalah aurat. Ya, sembahyang itu memang boleh bercelana, tak ada salah. Sembahyang itu nak bercelana tak ada masalah. Tidak jadi masalah yang menutup aurat. Tapi pikir adab, etika. Benar, silakan.
boleh bercelana, tidak jadi masalah. Tapi ada perhatikan dengan Allah Ta'ala. Siapa yang nak masuk ke dalam istana mesti wajib pakai dasi, jas dan baju kemeja yang rapi. Dan siapa yang tak masuk pakai alat seragam itu, maka dilarang dan dihalang di depan pintu untuk masuk. Lalu datanglah semua orang dengan dasinya yang rapi, dengan jasnya yang bagus, dengan celananya yang saiznya luar biasa. Kenapa kamu pakai rapi? Karena saya nak masuk jumpa presiden. Benar kan? Lalu kenapa kamu datang ke masjid? Tidak rapi-rapi, biasa saja. Ke sawah dia juga itu, dia pergi ke kebun juga itu, pergi ke pasar juga itu. Saya ni kadang di masjid Pires, kadang ada nak ketawa juga ada geram. Masa laki-laki pergi sembahyang juluh udang pakai dalam short perempuan, lalu solat di situ dan paling depan, ajib tak kira-kira? Pakai short warnanya apa? Ungu. Ungu ke apa itu warnanya? Pikir kita, ini laki-laki sah nggak sembahyang? Sah, tapi adabnya tidak kena. Laki-laki pakai mukena sholat saya sah, cuman adabnya tidak kena. Laki-laki sholatnya pakai tersut sah, tapi tidak kan kena. Ini laki-laki atau perempuan yang sholat? Jadi jangan jadikan sholat itu sampingan. Ngerti nggak? Kalau kerja dia bawa baju sholat. Ini enggak. Kalau sholat sampingan, sambil sholat sambil kerja, bukan sholat sambil sholat sambil bukan kerja sambil sholat. Jadi pakaian itu gak senonoh zaman sekarang. Garang apa nih? Yang penting untuk orang ini yang kurang adabnya. Siapa orang tidak beradab, ya, di hadapan hamparan permadani, maka diusir depan pintu. Kalau depan pintu pun tak beradab, maka diusir di kandang hewan. Maksudnya apa? Biar dilatih dulu, biar pandai beradab. Itu tasawuf tidak gampang. Karena hewan itu, lumba-lumba baru nak berenang benar dalam di kolam kalau dididik dulu jadi lumba-lumba. Manusia juga kalau tak bisa beradab, dimasukkan dulu ke kandang hewan, dididik dia pandai beradab. Nana jadi hewan. Mungkin kita. Masya Allah, pakai tenang sut ya sembahyang sedap benar ini. Disuruh sarung apa kata dia? Tak payah pak, cukup pakai ini. Jadi enggak. Di masjid kita banyak sarung, bukan sombong, tapi nyebut tidak mana banyak sarung, tapi dia tak nak pakai sarung. Nak apa? Nak pakai tenang sut. Bagus kata dia itu celana. Saya tak paham itu celana itu renang ke apa, nak ngerti saya. Urusan dia dah. Yang penting yang majlisan aja, yang jamaah saya jangan yang macam itu. Bila tertengok salah saya tegur, saya kasih tahu nanti untuk orang. Yang ke-8 suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi tak boleh punya hadas kecil. Berarti kalau dia sentuh perempuan batal, berarti harus wudu. Kalau dia hadas besar, baik putus dari haid atau nifas ataupun setelah berhubungan badan, maka wajib dia mandi. Kemudian yang ke-9, suci badan dan kain dan tempat sembahyang dari najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Jadi badan, baju, kemudian tempat sembahyang, bukan masjid, tempat yang tersentuh pada saat kita sujud, pada saat kita rukuk, pada saat kita duduk di atas dua sujud, dan saat kita berdiri itu harus bersih. 9 macam ini ada nggak dalam diri kita? Kalau 9 macam ini tak ada satu saja pada saat kita sembahyang, maka tak sahlah kita sembahyang. Kira-kira dapat bawa balik tak? Tak tahu saya tak. Kenapa? Tak ada ni, tak ada bukunya. Kata dia. Besok dibawalah, setidak-tidak direkam. Jadi bawa HP dicatat. Besok kalau balik-balik, karena orang ni kalau tidak tahu lubang, masuk ke lubang. Jadi tak? Kalau dia tidak tahu ada perangkap, dia bisa masuk perangkap. Tapi kalau orang lain tahu ada perangkap, dia pasti hati-hati. Gitu juga orang yang tak tahu syarat-syarat sembahyang mudah terjatuh kepada hal yang tak mengesahkan sembahyang. Belajar makanya. Ya.
kita belajar. Baru dua, yang 7 macam itu baru dua. Ya, syarat wajib sembahyang ada 4, lalu syarat sah sembahyang ada 9. Itu jumlahnya ada 13. Semoga bermanfaat. Jangan lama-lama nanti meledak. Nanti baru kita sebutkan sunnah aqad dan sunnah ya'ad dan makruh dalam sembahyang dan hal yang membatalkan dalam sembahyang. Itu baru yang zahir. Yang batinnya itu 3 nanti. Sampai dikatakan dalam kitab Tanbihul Kabirin, Tanbihul Kabirin, masalah sembahyangnya di berapa? Ada 12.000 pembahasan. Sikit tak 12.000? Banyak. Maknanya orang kalau nak sempurna sembahyangnya layak dan harus mengetahui 12.000 macam ini. Bukan gampang. Inilah Allahu Akbar, macam dia tak punya dosa pula. Tidak gampang yang namanya sembahyang itu. Maka kata Imam Ghazali, apabila mana orang sembahyang lalu di situ tidak dihadirkan hatinya dan tidak khusyuk dia punya anggota tubuh dan hatinya tidak menghadap kepada Allah, maka sembahyang yang seperti itu layaklah untuk istighfar dan sunnah membayar kifarat. Kalau khusyuk kesempurnaan dalam sembahyang menurut ahli fikih, namun khusyuk merupakan syarat sah sembahyang menurut ahli tasawuf. Harus pandai. Tapi kita belajar zahir wal batin. Apabila ini sudah selesai, saya tidak lagi bertanggung jawab. Kenapa kamu tak sembahyang benar? Setiap malam satu majlisan. Siapa gurunya? Abdul Fattah. Panggil dia. Tak boleh masuk surga kalau belum selesai dia punya murid. Ngerti? Kenapa ini? Saya ini tak ada masalah. Baca apa? Cuma baca boleh sentuh Quran. Habib Mani datang. Kata, anak pun ganti sepatu ya dari Ali. Kenapa? Anak kan suruh baca sentuh Quran juga baca ayat, baca ngaji juga. Belajar, tak hanya baca sentuh Quran. Mau jawab apa kita? Jadi terkadang kewajiban seorang guru itu besar tanggung jawabnya dengan alam semesta. Bukan hanya semata dirinya, bahkan alam semesta pun dia punya tanggung jawab di sana. Ya, maka itu jangan tanggung-tanggung nak jadi guru YouTube, jangan. Baru belajar YouTube akhirnya dekat sama orang yang ya kalau belajar yang benar sama guru yang benar. Jadi kadang guru yang tak jelas, akhirnya baru belajar YouTube, buka Google sama guru-guru yang benar, duduk di pesantren sama guru-guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah, antum teging, antum debat. Ya gimana begini? Tak boleh begitu. Dibuang punya rasa yang demikian. Semoga Allah Ta'ala sejukkan kita punya hati, dihilangkan segala sifat-sifat yang tercela, dihilangkan sifat agung terhadap dunia, sifat kagum terhadap dunia. Yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, kiranya Saiful Bait dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Dengan berkat Rasulullah, berikanlah keturunan untuk dia. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu demikian kita semua yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Demi agama dan negara tercinta, kematian murah harganya.